Media sosial dikatakan bisa menjadi salah satu faktor sebagai mengapa mereka melakukan hal yang tidak patut, khususnya untuk para pelajar. Nah, oleh karena itu saya sekarang sedang bersama narasumber ahli yang berprofesi sebagai psikolog. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Cliff. Kak Cliff, apa kabar? Baik. Makasih banget Kak udah mau datang menyempatkan waktu. Sama-sama, kehormatan juga buat saya. Jadi Kak Cliff ini sebagai psikolog ya Kak? Iya. Bisa dijelasin nggak psikolog yang kayak gimana gitu maksudnya? Apa spesialisasinya atau apa gitu? Aku Cliff, aku berprofesi sebagai psikolog klinis dewasa. Jadi memang peminatannya itu ya, psikolog klinis dewasa. Oke. Artinya memang yang ditangani secara khusus adalah kasus-kasus dewasa. Oke. Jadi khusus untuk orang dewasa gitu ya Kak maksudnya? Biasanya dewasa, tapi juga bukan berarti misalkan remaja atau dewasa muda lalu nggak bisa ditangani gitu ya. Oke. Tapi memang secara spesifik dari perkuliahan segala macam sebelumnya adalah kasus-kasus dewasa gitu, dan memang klien-klien yang bisa diterima dalam usia-usia begitu. Oke. Jadi topik yang mau kami bahas hari ini itu tentang media sosial mempengaruhi kenakalan remaja gitu. Iya, oke. Nah, menurut kakak tuh apa sih peran media dalam mempengaruhi atau membentuk perilaku para remaja gitu, khususnya para pelajar gitu Kak? Oke, mungkin aku mau bilang dari dua sudut pandang ya, Dennis ya. Ya, jadi pertama dari konten-kontennya sendiri. Jadi kalau dari segi konten-konten, memang sosial media itu kita lebih terbuka. Dunianya itu lebih dibuka, di mana kita lebih mudah terpapar dengan berbagai jenis konten, entah itu budaya-budaya ataupun perilaku-perilaku, atau ya mungkin dalam bentuk hiburan segala macam gitu. Yang sebelumnya mungkin kita tidak dengan gampang, atau remaja-remaja sebelumnya dari generasi-generasi sebelumnya mungkin tidak lebih mudah daripada sekarang gitu untuk mengakses konten-konten tersebut. Nah, dari berbagai konten-konten yang ada, mungkin sebelumnya harus ada filternya dulu, tapi kalau sekarang mungkin lebih mudah terpaparnya, sehingga ya kadang-kadang bahkan yang berbahaya, yang mungkin kurang sehat, itu juga bisa dengan mudah diakses begitu. Nah, itu pertama. Jadi hal-hal ini bisa kurang lebih mempengaruhi, oh aku taunya kalau begini harus begini, meskipun padahal pilihannya itu tidak sehat gitu. Kalau misalkan aku marah, mungkin caranya berantem atau apa. Atau kalau aku di sekolah nggak punya teman, aku akan cari pansos gitu, atau cari kelompok pertemanan yang bahkan nanti rentannya adalah dengan misalnya entah itu nanti bullying, atau nanti misalnya mengeksklud teman-teman lainnya gitu ya, mungkin dianggap kurang populer atau sebagainya macamnya. Itu kan bisa terjadi. Kedua, itu adalah dari cara kerjanya media sosial sendiri. Seperti yang kita tahu, konten-konten yang ada di sosial media itu banyak yang memang dirancang untuk memberikan rasa bahagia, rasa senang yang singkat. Oke ya. Jadi ada namanya dopamin, hormon kita, hormon bahagia gitu. Nah, dopamin ini bisa dirangsang menggunakan, ya misalkan dengan warna-warna yang menarik atau bentuk-bentuk yang menarik. Ketika lihat itu kita merasa senang. Jadi kasarnya adalah kalau misalkan kontrolnya pun kurang baik, kita bisa jadi seperti kecanduan terhadap konten-konten yang ada di sosial media. Atau juga dari durasi-durasi, kayak kalau buka TikTok atau Reels gitu-gitu kan benar-benar singkat ya, informasinya singkat-singkat. Kita jadi tidak terbiasa lagi dengan mungkin entah refleksi yang lebih mendalam, untuk misalkan suatu informasi untuk kita kulik lebih mendalam, untuk lebih kritis. Kita cuma terima karena itu bikin kita senang. Jadi kita pun dalam hal atensi sulit untuk mempertahankan atensi yang lebih lama. Nah, itu bisa terjadi pada remaja, apalagi ketika memang di usia tersebut banyak hal-hal yang rentan, yang mungkin nanti kita bisa bahas berikutnya. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa sih yang mungkin jadi faktor-faktor yang memperkuat hubungan antara media sosial dan kenakalan remaja Kak? Oke. Mungkin aku mau lihatnya gini. Jadi remaja itu kan punya tugas perkembangan namanya. Setiap tahap kita ada tugas-tugasnya tuh, kayak di usia segini sampai segini aku harus
Idealnya belajar apa gitu untuk kedepannya supaya jadi manusia yang matang gitu, orang dewasa yang matang yang berfungsi gitu ya. Nah, eh, untuk remaja sendiri itu banyak eh, bagian pentingnya adalah untuk belajar menemukan dirinya gitu. Kayak biasanya kalau remaja itu kan transisi mau jadi dewasa ya. Jadi dia berusaha untuk lebih independen daripada orang tuanya, dari orang tuanya. Gitu. Jadi dia mulai menemukan cara hidupnya sendiri, gue mau ngapain gitu ya. Terus gue suka apa, itu mulai menemukan tuh, mulai mencari-cari lah paling tidak. Nah, lalu juga di remaja itu sosial, kebutuhan sosialnya kan makin banyak ya, karena apa namanya ya mulai tidak terlalu sering lagi mungkin di rumah sama orang tuanya, dia mulai lebih baik di sekolah, di les lah atau di lingkungan pertemanannya, nongkrong-nongkrong. Nah, ya ini adalah faktor-faktor ini, entah memang dari secara memang tugas perkembangannya, lalu juga tadi secara sosialnya, lalu juga nanti ada namanya memang faktor biologisnya ya. Jadi di usia remaja itu memang hormon-hormon tuh lagi bergejolaknya, dan memang bagian otak tertentu ada namanya prefrontal cortex, jadi itu yang di depan. Itu yang tugasnya adalah untuk refleksi, untuk mengontrol perilaku, itu belum matang. Biasanya matangnya usia 25 tahun. Nah, sehingga perilaku-perilaku yang muncul bisa jadi impulsif. Impulsif itu tanpa pikir panjang, gue merasa begini langsung gini aja, gitu. Kayak gue marah langsung pukul. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi, dan ya itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa paparan-paparan dari sosial media atau dari ya konten-konten dari teman-teman seusianya segala macam itu akan bisa mempengaruhi perilaku remaja. Oke. Lantas, apakah terdapat peran penting orang tua, sekolah, dan orang-orang di sekitar gitu, Kak, dalam mengelola dampak negatif media sosial terhadap mereka gitu? Oke. Para remaja atau para pelajar. Iya, tentu ya. Maksudnya orang tua dan sekolah itu mungkin enaknya yang mungkin kita lebih enak bilangnya gini, orang tua, orang dewasa lah ya, tugasnya adalah untuk memberikan opsi kepada remaja. Kalau misalnya tadi, kalau aku marah, cara penyelesaiannya tuh bukan dengan tawuran loh. Kalau aku marah, caranya bukan main pukul loh. Tapi bisa jadi emosinya itu bisa kamu alihkan menjadi hal lain gitu. Atau mungkin itu hanya emosi sesaat. Jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya bukan long term, bukan sesuatu yang akan makan waktu lama, tapi menghasilkan konsekuensi yang bisa jangka panjang. Main pukul, taunya anak orang koma gitu, misalnya kan. Itu kan konsekuensinya panjang. Kadang-kadang remaja tidak bisa melihat itu karena ya memang secara biologis begitu juga gitu. Jadi tugas orang dewasa adalah mengingatkan, dan juga mungkin ya orang dewasa mungkin nggak bisa lagi ya, maksudnya berperan kayak benar-benar mengontrol semuanya lagi, karena memang remaja itu sudah punya kebebasan yang lebih dan tanggung jawab yang diharapkan juga lebih juga. Tapi mungkin akan lebih baik kalau orang dewasa, entah di sekolah, entah keluarga, orang tua, itu memberikan tempat aman. Jadi untuk ketika anak merasa begini, ketika anak punya kebingungan ini, itu bisa ngomong gitu. Karena dengan begitu mungkin lebih mudah untuk memberikan tawaran opsi, kira-kira lu bisa ngapain gitu, yang lebih bijaksana, lebih sehat. Gitu sih. Tapi kebanyakan ya kayak anak remaja tuh jarang gitu mau cerita ke orang tua. Meskipun ada, cuma dari temen-temen saya kayak jarang gitu. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, memang ya faktanya banyak ya kondisi-kondisi begitu gitu. Entah itu mau dia kalangan remaja, mau itu juga nanti bahkan ketika udah lebih dewasa dikit ya, dewasa muda gitu.
Maka baik juga kalau misalnya ada, misalkan di sekolah ada guru yang memang bisa dipercaya untuk cerita, atau orang tua juga memang butuh kerendahan hati tersendiri ya untuk belajar apa namanya, dunianya anak gitu misalnya, atau untuk belajar memahami apa sih yang sebenarnya dirasain oleh anak gitu. Jadi ya itu memang memerlukan kerjasama dari dua-duanya ya, maksudnya uh, ya memang tanggung jawab juga ada pada orang tua, di mana mereka juga mesti belajar untuk mereka yang lebih dewasa untuk belajar memahami dunia dari anak remaja, terutama karena ya memang dunia yang bergejolak ya di usia-usia begitu. Dan ya ada juga kan misalnya di komunitas-komunitas yang baik gitu, misalnya kalau di agama-agama misalnya di gereja, entah ada mentor atau ada pastor yang bisa membantu gitu. Atau di sekolah ya dengan guru-gurunya gitu. Mungkin dengan cara begitu akan membantu anak untuk bisa mengkomunikasikan sih apa yang dirasakan, apa yang dialami. Oke. Begitu. Itu sih. Terakhir nih Kak, kita kan tim kami lah ya Kak, sempat riset-riset tentang kenakalan remaja gitu. Nah, kita sempat nemu nih kayak salah satu podcast, kita nggak usah sebut namanya lah ya, di YouTube. Itu membahas tentang, jadi dia menggunakan narasumber nih. Narasumber itu cerita tentang pengalaman mereka tawuran di masanya dulu. Nah, dari komen-komen yang kita lihat, banyak tuh kayak, ini adik gue jadi ikutan pengen tawuran gara-gara narsum lu gitu-gitu lah ya. Nah, menurut Kakak tuh gimana? Apa memang sepengaruh itu? Dan gimana cara solusinya misalnya gitu Kak? Oke. Memang ya, maksudnya konten-konten seperti itu kadang menjadi apa ya, saluran ya untuk mengeluarkan entah itu rasa marah, entah itu ya maksudnya kemarahan yang mungkin memang sebelumnya nggak tersalurkan. Dan kalau tadi yang aku bilang, dengan adanya konten-konten seperti itu sepertinya ada opsi nih untuk melampiaskan emosinya dengan cara ya bukan dengan hanya menonton aja atau membayangkan aja, tapi juga dengan taunya, oh kalau gue marah, gue kesel sama sekolah sebelah, gue tawuran aja gitu kan. Ya artinya memang itu bisa jadi pemicu lah ya kita sebutnya gitu. Tapi memang akan kembali lagi pada orangnya sih, maksudnya apakah memang bagaimana dia selama ini menganut nilai-nilai yang ditanamkan gitu oleh keluarganya, atau di sekolah, atau mungkin di tempat ibadahnya diajarin seperti apa, dan sejauh mana dia memang mendengarkan. Tapi memang banyaknya nggak mendengarkan misalnya gitu ya. Konten-konten seperti ini memang bisa menarik orang untuk apa namanya, taunya tuh gini, kalau ada masalah cara menyelesaikannya gini. Walaupun biasanya kalau kita nonton mungkin justru malah serem gitu ya, kayak kemarin tuh ada yang katanya kepalanya mau putus gitu ya. Saya sih jujur ngeliatnya malah serem sih. Iya. Maksudnya respon yang normal mungkin ketika kita lihatnya mungkin sebagai yang lebih lebih mature gitu ya. Mungkin serem ya, kayak gila kok lu bisa ini gitu. Kalau tertarik sama yang gini sih kontennya gitu. Tapi mungkin yang dicari adalah rasa solidaritas gitu misalnya, atau rasa kebersamaan, kayak solid nih, gue satu geng gitu, sama teman-teman. Tapi ya opsi untuk mengekspresikan rasa kebersamaannya itu yang salah, gitu. Tidak sehat. Nah itu yang mesti mungkin oleh orang dewasa diingatkan gitu, atau mungkin mesti di counter dengan konten yang positif gitu. Oh, cara kamu untuk mengekspresikan kebersamaan tuh nggak harus dengan cara yang seperti itu gitu, dengan tawuran gitu. Lu bukan jadi hero di situ. Kayak istilahnya masalahnya adalah untuk si yang nyerang atau yang diserang, dua-duanya kena masalah gitu kan. Maksudnya nggak ada win-win di situ. Adanya lose-lose. Nah, itu yang kadang-kadang dilupain. Jadi ya konten-konten itu memang bisa mempengaruhi sih. Tapi bukan berarti nggak bisa di counter balik untuk dengan hal yang lebih positif. Gitu. Oke.
Oke deh Kak, makasih banget nih udah mau sharing-sharing sama saya di sini. Halo pemirsa, saat ini kenakalan remaja sudah menjadi masalah yang cukup serius di kalangan masyarakat, khususnya para remaja. Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya media sosial. Jika media sosial tidak dipergunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, maka akan menimbulkan banyak masalah, contohnya seperti kenakalan remaja. Salah satu platform digital yang kami temukan itu terdapat berbagai video yang mengungkapkan tentang kisah-kisah perjalanan di masa kisah tawuran. Dalam video tersebut terdapat komentar-komentar negatif yang diberikan oleh para masyarakat terhadap konten negatif itu. Dari situ kami mengetahui bahwa kenakalan remaja dapat disebabkan oleh media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Percaya percaya sih gue. Menurut gue sih ya ngaruh, karena kan ya dari situ kan ya banyak dah kayak apa namanya, kayak situs-situs online gitu, situs-situs ya menurut gue sih ngaruh. Misalnya kayak slot, terus juga kayak video-video porno, grup yang kayak tawuran lah, itulah yang biasa ada tuh. Kalau pelajar pasti ada, menurut gue sih itu. Kayak contohnya kan di sosmed kan banyak kayak contoh-contoh keributan gitu kan orang-orang. Nanti yang lain juga pada bisa ngikutin gitu karena video-video kayak gitu. Ya misalnya nih kayak di TikTok gitu kan sekarang banyak yang pada ngerokok. Terus ya bisa jadi tuh nanti diikut-ikutin sama yang lainnya juga. Karena gue Pernah lah. nggak terlalu suka podcast kayak gitu gue. Menurut gue ngaruh ya, karena bisa jadi dari omongan tuh ke bawah, dari omongan ke bawah, apalagi kan kayak podcast begitu, karena dia di masa lalunya begitu kan, ya mungkin sebagian ya ada yang ngikutin lah, sebagian. Ngaruh banget sih. Ngaruh. Kenapa tuh? Karena kan dengan adanya kayak gitu kan orang-orang pada bisa nyotohin atau kayak nyobain karena penasaran kan. Ya. Yang harus sekarang banyak orang-orang kayak gitu kan sekarang, gara-gara podcastnya dia tuh yang rame lah intinya. Oke. Baik pemirsa, setelah kita sudah berbincang-bincang dengan seorang psikolog, sekarang kita sudah berada bersama Pak Theo Rastam. Gimana nih Pak? Apa kabar Pak? Baik. Nah Bapak ini kan guru bimbingan dan konseling ya Pak? Kalau kurang lebih itu sekitar 30 tahun apa saya benar? Ya, kurang lebih ya 30 tahun lah ya. 30 tahun tuh Pak. Apa sih Pak suka dukanya jadi? Ya, suka dukanya ya berusaha untuk suka terus ya. Bisa mendampingi anak-anak ya, bersama mereka, mengikuti perkembangan mereka, bersama mereka juga mengetahui apa persoalan-persoalan mereka, dan bersama mereka juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan kalau mereka senang, mereka sukses. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, kita kan topik kita ini tentang media sosial mempengaruhi tentang kenakalan remaja ya Pak. Apa sih Bapak melihat tentang peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku anak pelajar gitu Pak? Oke, ya media sosial di mana-mana sekarang anak-anak itu dengan berbagai macam teknologi yang maju ya, bahwa media sosial itu menjadi sangat penting buat apa itu perkembangan anak, terutama untuk pengaruh pada kehidupan gaya hidup anak. Karena media sosial ya, baik media sosial yang sifatnya apa itu hiburan maupun media sosial yang sifatnya informasi-informasi ya. Jadi anak itu mereka melihat langsung dan sangat mudah untuk mendapatkan akses itu. Misalnya mereka bisa dapat dari televisi, mereka bisa dapat dari Twitter, mereka bisa dapat Facebook, mereka bisa dapat dari mungkin apa tuh media-media yang lain, ya misalnya media elektronik, misalnya WA Group, ya mungkin juga ada apa Telegram. Nah, itu sangat berpengaruh pada kehidupan anak. Sebagai guru BK ya Pak, biasanya apa sih yang penangan Bapak gitu yang biasa Bapak terapkan ketika Bapak menghadapi tentang kenakalan remaja di ruang BK gitu Pak? Oke. Biasa kan di dalam media sosial itu ada hal-hal yang berhubungan dengan para remaja, misalnya tawuran,
misalnya penyalahgunaan obat, misalnya hubungan seks terlarang. Nah, itu hal yang kan kadang-kadang trending kan. Nah, hal seperti itu saya sebagai guru BK juga saya harus bisa mengetahui informasi-informasi itu. Informasi itu yang mungkin lagi trending atau mungkin informasi-informasi yang lagi rame di media sosial. Nah, kalau itu berhubungan dengan remaja itu harus saya angkat di kelas atau di sekolah pada saat saya melakukan bimbingan dalam bentuk bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Saya mengambil topik-topik itu. Contohnya pada waktu ada kekerasan, bullying ya yang dilakukan oleh sesama remaja, sesama pelajar. Nah, itu saya angkat. Dampaknya apa ya? Apa yang menyebabkan itu terjadi ya? Apakah itu terjadi karena ada hal-hal yang mungkin itu muncul dari dalam diri siswa tersebut, atau mungkin ada hal-hal lain yang ada di luar, misalnya untuk mendapatkan pengakuan ya, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghormatan, lantas anak harus melakukan itu. Nah itu saya angkat ke situasi ya di dalam kelas, lantas kita berikan diskusi dengan anak-anak. Kalau tidak, saya berikan informasi dampaknya apa. Kalau kamu melakukan ini, ada dampak hukuman, ada dampak psikologis ya, ada dampak mungkin sosial ya, dampak sosial mungkin bagi anak itu sendiri, bagi keluarganya, bagi kakak maupun adiknya atau orang tuanya. Nah, ini mempunyai dampak yang sangat signifikan karena perilaku anak remaja yang mungkin kurang diperhitungkan, kurang dipikirkan. Ya berarti di tempat Bapak mengajarnya ya Pak, jadi itu sistemnya tuh kayak ada kelas BK gitu apa anak-anak tertentu yang dipanggil? Oke. Jadi di SMP, saya dulu di SMA lama. Saya di SMA itu ya sekitar 25 tahun. 5 tahun terakhir ini saya pindah di SMP. Waktu saya di SMA juga ada waktu khusus, diberikan ruang untuk bimbingan konseling, itu bisa masuk ke kelas mengadakan bimbingan, entah itu bimbingan kelompok, bimbingan individu, konseling kelompok maupun konseling individu. Saya punya waktu, diberikan kesempatan di dalam kelas dalam seminggu 1 jam pelajaran. Di SMP juga saya punya waktu di dalam kelas 1 jam pelajaran 1 minggu. Nah, disitulah saya mengambil topik-topik yang mungkin yang bermanfaat buat mereka. Ya, contohnya belajar efektif, ya, bagaimana cara belajar efektif, bagaimana pergaulan yang sehat antara lawan jenis, bagaimana pergaulan yang baik antar teman dan sahabat, ya itu saya sampaikan kepada mereka. Harapan saya semoga mereka itu dapat melakukan interaksi antar mereka dengan baik, dan mereka juga memahami hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh. Itu. Oke Pak, saya dan tim kan sempat riset lewat tentang kenakalan remaja dan kami menemukan bahwa ada di YouTube itu tentang podcast. Bapak tahu podcast nggak Pak? Ya, tahu ya. Nah, podcast itu tentang ada seorang content creator mengundang narasumber yang menceritakan tentang pengalaman masa lalunya untuk waktu zaman tawuran. Nah, kita nemu tuh di komen-komen tuh banyak yang kayak misalnya ada yang komen kayak, aduh adik gue nih ikut-ikutan tawuran gara-gara narasumber tuh kayak kelihatan jagoan gitu. Nah, menurut Bapak apakah emang pengaruh itu gitu untuk para remaja ketika menonton podcast tersebut? Ya, itu kita juga jangan memberikan contoh, ya, tapi justru bukan contoh yang baik, tapi memberikan contoh yang agak baik, ya. Pengalaman masa lalu kita, lantas itu menjadi kebanggaan kita. Kalau kita ceritakan ke anak-anak, itu akhirnya anak-anak bisa memegang itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa ditirukan. Hati-hati juga memberikan contoh, apalagi contoh masa lalu yang kurang bagus, ya. Yang kurang bagus oleh anak itu ditangkap sesuatu yang menarik, sesuatu yang trending, ya, sesuatu yang bisa membuat dia semakin diterima oleh teman-temannya, membuat dia semakin terkenal. Kadang-kadang anak-anak seperti itu kan, berkelahi itu, laki-laki itu identik dengan berkelahi, laki-laki itu identik dengan kekerasan, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau di podcast itu ya, kita juga sebagai public figure harus memberikan contoh yang yang menyejukkan, ya. Bukan contoh ya sudah masa lalu dia yang penuh dengan kekerasan, ya sudah masa lalu dia. Tapi jangan memberikan contoh untuk anak-anak, takutnya anak-anak malah meniru, ya. Nah, kalau kita melihat terjadi tawuran, ya, tawuran di sekolah, tawuran mungkin antar sekolah,
itu kan mereka melihat dari tayangan-tayangan televisi, lantas mereka berusaha untuk meniru, ya. Oh, anak laki-laki seperti ini, oh sekolah seperti ini ya, sekolah yang dikatakan jagoan ya seperti ini. Padahal sekolah kita anak yang jago ya anak yang pintar, anak yang jago anak yang pintar bergaul, anak yang jago itu anak yang sopan. Nah, seperti itu kan kurang diekspos ya, kurang diangkat. Akhir nih Pak, mungkin Pak, sebagai seorang guru BK Pak, apa harapan Bapak untuk para remaja-remaja, pelajar-pelajar untuk perkembangan mereka untuk selanjutnya gitu Pak? Ya, kalau saya minta para remaja sekarang bermimpilah untuk menjadi anak yang baik, bermimpilah untuk menjadi orang yang sukses, bermimpilah untuk menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Dan ingat, mimpi-mimpi positif itu ya, bisa tercapai dengan suatu perjuangan. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, ya, sesuatu yang membuat kita bahagia, kita dapat dengan santai-santai, dengan tidur-tiduran, dengan main-main. Tidak ada. Semua butuh perjuangan, butuh keringat, ya, butuh air mata, ya. Semua butuh perjuangan. Dan nanti saatnya akan merasakan keindahan itu. Pada saatnya nanti akan merasakan kebahagiaan itu. Sekarang waktunya kita untuk berjuang. Waktunya kita untuk kerja keras. Nanti suatu saat kita akan merasakan upaya atau hasil dari kerja keras kita. Baik deh Pak. Terima kasih nih Pak udah mau Oke, ya. Saya. Mungkin segitu aja sih Pak. Oke, ya. Baik pemirsa, sosial media bisa menjadi berpengaruh besar terhadap perilaku remaja. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya faktor. Jadi penting bagi kita untuk saling mengingatkan, saling mengawasi terhadap sesama kita, khususnya para remaja yang notabene masih mempunyai masa depan yang panjang. Oleh karena itu, saya Michael Daniswara pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.